Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hadawijaya dari kelas 9A. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas PPKN yang mencari artikel tentang sejarah nasional Indonesia mulai dari tahun 1602. Pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda. Kedua, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Indonesia. Ketiga, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Yang selanjutnya, tahun 1808. Kerja paksa atau kerja rodi adalah salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap Indonesia. Kebijakan ini diterapkan selama 3 tahun sejak tahun 1808 sampai 1811 ketika Gubernur Hindia Belanda Herman Willem Daendels memimpin. Daendels datang ke Indonesia pada tahun 1808 usai diberi perintah oleh Raja Prancis Louis Napoleon. Selanjutnya tahun 1828. Tahun 1828 adanya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah aturan di masa penjajahan Belanda, di mana penduduk Indonesia harus menyediakan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman produksi untuk kepentingan ekspor, atau bila tidak, bagi mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Selanjutnya tahun 1860. Tahun 1860 terbitnya buku Max Havelaar. Karya ini sangat dihargai karena untuk pertama kalinya inilah karya yang dengan jelas dan lantang membeberkan nasib buruk rakyat yang dijajah. Max Havelaar menceritakan tentang sistem tanam paksa yang menindas kaum Bumi Putra di daerah Lebak, Banten. Selanjutnya tahun 1908. Tahun 1908 adanya organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Sutomo dan para mahasiswa School tot Opleiding van Inlandsaartsen, Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya tahun 1928. Tahun 1928 adanya peringatan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya tahun 1945. Tahun 1945 adanya peringatan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan yang terakhir, tahun 2022. Pada tahun 2022, kita sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak ada peperangan lagi di tanah air ini. Bhinneka Tunggal Ika kita junjung setinggi-tingginya. Pancasila kita amalkan dengan sebaiknya. Terima kasih, itu presentasi saya.